warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mia dari Kurniasari SST MPH. Saya adalah salah satu dosen program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Latar pendidikan yang saya miliki adalah Diploma 4 Bidan dan Magister Kesehatan Masyarakat. Saat ini, selain di program studi S1 Kebidanan, saya juga mengajar di beberapa program studi lainnya. Salah satunya adalah program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Sebagai dosen, saya memandang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini saya buktikan dengan penetapan bobot pelaksanaan Tridharma, yaitu pendidikan 60%, penelitian 20%, dan pengabdian masyarakat 20%. Sebagai dosen, saya bertanggung jawab memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dengan bobot 2 SKS program studi S1 Kebidanan. Mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan merupakan mata kuliah wajib yang mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu membuat asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang perempuan dan anak yang memiliki kebutuhan khusus oleh karena adanya permasalahan fisik, psikologis, geografi, ekonomi, dan budaya. Dalam pembelajaran, saya memanfaatkan beragam sumber pustaka yang mencakup buku teks utama, referensi pendukung seperti jurnal ilmiah, serta berbagai bahan ajar lain yang relevan dengan materi perkuliahan. Pemanfaatan sumber-sumber ini ditunjukkan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa dan mendorong pembelajaran yang berbasis pada bukti dan keilmuan di bidang epidemiologi yang ada di perkuliahan asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan secara mustahil. Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu secara luring menggunakan student-centered learning dan project-based learning. Metode ini menekankan permasalahan untuk mahasiswa dan studi kasus ke lapangan untuk memperkuat kemampuan analisis mahasiswa terkait perempuan dan anak pada kondisi rentan. Saya menggunakan beragam metode dalam proses pembelajaran, antara lain metode ceramah, interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, tanya jawab, serta demonstrasi dan praktek langsung di lapangan. Setiap metode dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 1 hari sebelum perkuliahan, saya selalu menjalin komunikasi dengan mahasiswa untuk menyampaikan informasi teknis dan memastikan kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Materi kuliah saya unggah melalui platform pembelajaran Oasis dan Moodle. Oasis Online Administration School Information System merupakan sistem informasi di IIK Baktiwiyata yang mempunyai tujuan untuk menunjang pembelajaran lebih baik. Materi yang diupload di Oasis dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa sebagai bahan belajar mandiri. Pendekatan yang saya gunakan dalam proses mengajar mengacu pada konsep DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada tahap awal perkuliahan, saya sudah mengupload RPS di sistem Oasis, serta saya melakukan identifikasi pemahaman awal mahasiswa terkait materi yang akan dibahas. Penyampaian kontrak perkuliahan selama 1 semester dengan harapan dosen dan mahasiswa bisa disiplin. Langkah ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dasar dan membangun konteks yang relevan agar mahasiswa lebih mudah memahami topik yang akan dipelajari. Penyampaian materi atau delivery dilakukan menggunakan media visual seperti presentasi PowerPoint dan video pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami. Materi ajar yang saya sediakan dapat diakses melalui Moodle, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami topik-topik yang akan dibahas. Pada aspek interaction, saat pembelajaran, saya sering memberikan studi kasus kepada mahasiswa terkait pembelajaran asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan, sehingga mahasiswa bisa lebih interaktif, lebih aktif. Serta diadakan diskusi singkat. Menjelang akhir sesi perkuliahan, saya melakukan evaluasi melalui proses assessment.
yang berupa instrumentasi dalam bentuk pertanyaan reflektif, kuis singkat, atau tugas individual maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman mahasiswa dan mengukur sejauh mana capaian pembelajaran telah tercapai. Penilaian formatif ini juga menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian akhir mahasiswa didasarkan pada komponen ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas-tugas 20%, dan nilai keaktifan 20%. Hasil ini diperoleh dari akumulasi nilai dari masing-masing komponen tersebut. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal DC atau 60 sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 126/R-KP.1.8/9/2021 Pasal 22 tentang Pedoman Akademik IIK Baktiwiyata Kediri menyebutkan bahwa ujian perbaikan dilaksanakan setelah ujian utama dengan nilai maksimal BC, dan bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari BC, C dan D, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dalam bentuk ujian perbaikan, dan di akhir program yang dipakai adalah nilai yang terbaik. Untuk lebih jelasnya, akan saya sampaikan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk materi hari ini, karena ini adalah waktunya sudah sore, jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Nah, sebelum saya memasuki untuk materi selanjutnya, mungkin saya review dulu ya untuk terkait materi yang sebelumnya. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Kemarin kita sudah belajar apa sih? Mungkin bisa angkat tangan dan berdiri. Oke, silahkan Mbak. Kemarin kita belajar tentang permasalahan dalam kehamilan, khususnya psikologi, kemudian kehamilan tidak diinginkan dan kehamilan akibat pemerkosaan. Oke, baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, karena apa? Karena materi ini dan materi sebelumnya itu saling berkaitan. Makanya di sini saya ingin review dulu. Karena materi-materi sebenarnya itu sudah terupload di Moodle, di RPS. Selanjutnya, saya akan bertanya sebentar nih sebelum kita memasuki ke pembelajaran. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Putri terkait kehamilan tidak diinginkan. Ada yang tahu tidak pengertian dari KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan? Oke, Mbaknya. KTD merupakan kehamilan yang tidak diinginkan oleh wanita. Oke, boleh. Bagus, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Nah, tadi kan sudah ada KTD nih. Berarti ada faktornya. Kenapa sih seorang wanita itu tidak ingin hamil? Nah, mungkin bisa membantu saya. Kenapa sih tidak ingin hamil atau kehamilan yang tidak diinginkan? Faktornya apa saja? Mungkin ada bisa membantu saya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mbak. Izin menjawab Ibu. Oke. Untuk faktornya itu ada 3. Yang pertama itu karena wanita itu takut akan pemerkosaan. Terus yang kedua itu ada kegagalan dari kontrasepsi atau KB. Untuk yang terakhir itu ada belum siap memiliki anak. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban teman-teman semuanya. Saya rasa teman-teman sudah bisa ya melanjutkan materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah permasalahan psikologis, KDRT, dan trauma persalinan. Kalau tadi kita membahas terkait KTD dan kehamilan akibat pemerkosaan, sekarang adalah KDRT dan trauma persalinan, yang dimana nanti di sini ada beberapa tujuan perkuliahan. Jadi yang pertama itu adalah memahami permasalahan, khususnya terkait KDRT dan trauma persalinan. Jadi ada hubungannya nih. Kalau tadi untuk persalinan, trauma persalinan akibat
kehamilan tidak diinginkan, secara otomatis nanti akan ada dampaknya. Makanya di sini ada memahami masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Jadi kita mengenali kebutuhan apa saja, khususnya psikologisnya. Karena kita adalah seorang tenaga kesehatan, khususnya adalah bidan, yang erat hubungannya dengan perempuan, anak, yang dimana tujuan utamanya adalah kita itu bisa membantu mereka. Dan yang ketiga, adanya perencanaan penanganan. Nah, ini adalah tujuan kita. Nanti teman-teman di sini, kalau misalkan sudah selesai perkuliahan, sudah mendekati wisuda dan bekerja, tujuannya adalah bekerja, yang dimana nanti kita dituntut menjadi seorang bidan yang profesional. Jadi, perencanaan penanganan ini bisa jadi kita akan menangani kasus-kasus, salah satunya adalah kasus KDRT dan trauma persalinan. Nah, yang keempat adalah mengembangkan empati. Jadi, kalau kita bermasyarakat, pastinya nantinya kita akan bertemu dengan pasien yang dari bahasanya yang mungkin sedikit kita kurang pahami, tapi kita tidak bisa membedakan, baik itu dari segi sosial, ekonomi maupun budaya, semuanya harus kita rangkul dan bisa kita berikan edukasi. Terus selanjutnya, kebutuhan khusus dalam permasalahan psikologis. Pertama, adanya dukungan emosional, karena kita nanti adalah support system bagi seorang wanita. Waktu dia itu misalkan tadi kasusnya KDRT, berarti kita bisa menjadi teman curhatnya. Terus kalau misalkan adanya trauma persalinan. Nah, yang menolong persalinan siapa? Kita sebagai seorang bidan. Nah, terus adanya deteksi dini. Kalau adanya deteksi dini di awal, screening awal, secara otomatis kita akan bisa mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada pasien. Misalkan pasien datang, terus kita lihat dari wajahnya, dari psikologinya, apakah dia itu menanggapi dengan pertanyaan kita. Kalau misalkan dari yang sudah kita tanyakan dan si pasien itu antusias, secara otomatis kemungkinan dia baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah menanyakan terkait kehamilannya, dia sedikit merasa cemas, tidak enggan untuk periksa, ataupun tidak ada yang mengantar, berarti bisa ditanda tanyai, kenapa? Padahal kalau seorang ibu hamil datang ke bidan atau tenaga kesehatan, dia akan diantarkan oleh suaminya atau keluarga. Kenapa dia datang sendiri? Jadi adanya deteksi dini. Selanjutnya ada yang lingkungan aman. Jadi kita itu bisa memberikan proteks dan keamanan bagi ibu hamil, supaya nantinya ibu hamil ini bisa melahirkan dengan lancar. Ini adalah definisi dan dampak dari KDRT. KDRT sendiri adalah pola perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik. Domestik itu berarti dalam rumah tangga, yang dimana bentuk KDRT ini bisa secara fisik, psikis, secara seksual maupun ekonomi. Nah, contohnya misalkan fisik, pemukulan dan penamparan. Ini sering sekali terjadi, baik di berita, baik dimanapun, media sosial. Nah, ini sering sekali terjadi, ancaman dan penghinaan. Jadi secara verbal, itu pun juga termasuk dari KDRT. Misalkan diberikan instruksi, oh kamu istri kok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan suami. Itu juga salah satu bentuk ancaman atau hinaan kepada istri, yang dimana dia akan bisa menimbulkan depresi kalau terus-menerus. Ada seksual, pemaksaan hubungan. Kalau misalkan setelah dia melahirkan, ada jenjang namanya waktu nifas. Nah, dipaksa untuk berhubungan. Secara otomatis di sini sudah ada pemaksaan hubungan, yang dimana kalau usia 0 sampai 42 hari itu masih dalam kategori nifas dan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Ada ekonomi, penelantaran. Terus adanya kontrol finansial, berarti tidak adanya nafkah khususnya dari segi finansial. Di sini di Indonesia diperkirakan 1 dari 3 perempuan itu pernah mengalami KDRT
penyebabnya itu adalah depresi, kecemasan. Jadi hampir permasalahan KDRT dan depresi ini sangat banyak di Indonesia, apalagi ibu-ibu muda. Selanjutnya adalah trauma persalinan. Kalau tadi kita sudah berbicara terkait definisi dan dampak dari KDRT, sekarang kita berbicaranya terkait trauma persalinan. Jadi trauma persalinan itu adalah kondisi stres pasca trauma yang dipicu oleh pengalaman melahirkan. Nah, kalau misalkan nih ada pasien datang terus dia adanya trauma, entah itu disebabkan karena dari hubungan internal baik keluarga atau waktu dia melahirkan, proses melahirkannya. Nah, itu nanti adanya pemicu dari trauma persalinan. Di sini, nah, untuk trauma persalinan ini, yang paling banyak dampaknya itu adalah keengganan hamil lagi. Karena sudah merasa cemas atau merasa sudah, saya tidak mau hamil lagi. Karena merasa bahwa nanti melahirkan itu susah, melahirkan itu sulit, atau hamil itu menyusahkan. Buat apa saya hamil kalau saya tidak ada support system dari suami? Rata-rata hampir 90% dia tidak ingin hamil. Oke, mungkin sebelumnya nih, sebelum saya melanjutkan, ada yang mau ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan slide selanjutnya? Oke, silahkan Mbak Tara. Izin bertanya Ibu, apakah ada dampak dari trauma persalinan dan KDRT itu bisa disembuhkan secara total ya? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, karena kita membahas terkait masalah dampak ya. Jadi kalau kita lihat, dampak itu pasti ada. Dampak persalinan dan KDRT. Dan bisa disembuhkan, kalau secara logikanya, itu bisa disembuhkan secara total kalau adanya pendampingan secara psikologis. Tapi kalau tidak ada pendampingan, depresi itu tidak akan bisa sembuh secara total. Jadi dia harus ada support sistemnya. Di mana nanti ke arahnya? Ke arahnya bisa kita arahkan ke psikologi. Sampai akhirnya si ibu ini bisa menerima traumanya. Jadi trauma ini harus diterapi dengan penerimaan trauma. Kalau tidak diterima dengan traumanya, trauma ini akan berulang kembali. Oke, sudah jelas ya? Nah, saya lanjutkan dulu. Oke, ini ada beberapa tanda dan gejala masalah psikologi. Oke, adanya perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku ini nanti akan bisa mempengaruhi si ibu dalam merawat bayinya. Terus ada gejala instruksi dan penghindaran. Jadi menghindari pembicaraan, tempat atau orang yang menginginkan pada peristiwa traumatis. Jadi dia tidak mau membahas apapun yang terjadi pada dirinya. Terus selanjutnya ada intervensi dari psikologi. Nah, di sini ada yang namanya terapi kognitif perilaku atau CBT, yaitu membantu mengubah pola pikir dan emosi negatif. Nah, yang tadi sempat saya sampaikan bahwa trauma itu harus diterapi dengan menghilangkan trauma. Jadi, terapi CBT ini biasanya akan dilakukan ketika seorang ibu itu sudah pada tahap depresi yang dimana bantuan psikologi sangat membantu. Tapi kita sebagai bidan, kita akan lebih ke arahnya adalah membantu serta mengarahkan ibu ini untuk diterapi. Selanjutnya ada terapi EMDR. Di sini dia melalui stimulasi gerakan mata. Jadi stimulasi ini digunakan untuk mengurangi trauma. Ya, lanjutnya ada terapi kelompok yang dimana di sini lebih menekankan dukungan emosional dan rasa kebersamaan bersama yang dimana nantinya dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang trauma. Dari perkumpulan itu akhirnya dia merasa, oh ada support sistemnya. Nah, selanjutnya ada farmakoterapi, penggunaan obat-obatan di bawah pengawasan medis. Kalau misalkan dia sudah pada tahap yang kronis, yang dimana dia membutuhkan obat untuk penenang. Nah, ini adalah kolaborasi lintas profesi. Jadi karena kita adalah berperannya sebagai seorang bidan, di sini bidan itu adalah sebagai deteksi dini atau screening awal, karena berhubungan dengan perempuan. Nah, yang kedua adalah dari psikiater atau psikologi,
ada pekerja sosial yang dimana nanti akan menghubungkan dengan sumber daya manusia, yang dimana dari sini bidanlah yang akan memberikan informasi. Nah, yang terakhir adalah keluarga dan komunitas. Jadi keluarga dan komunitas ini akan menjadi support system ketika seorang wanita, khususnya wanita yang mengalami KDRT dan adanya trauma persalinan. Oke. Ini adalah kesimpulan dan implikasi praktif yang dimana pertama itu pasti adanya advokasi atau kebijakan, dan kita harus adanya mitra. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau menangani permasalahan ini secara otomatis kita harus memiliki peran dan menghubungkan pasien itu ke tenaga medis yang lebih lanjut. Yang kedua ada edukasi secara publik. Berarti kita itu bisa menghadirkan misalkan seperti media massa, terus juga ada yang lain. Terus ada intervensi dini, screening awal. Jadi bagaimana nanti seorang ibu ini bisa kita ketahui permasalahannya dengan apa? Anamnesa. Pasien datang harus kita anamnesa terlebih dahulu. Misalkan nih teman-teman, kalau misalkan ada permasalahan, kalau kita sering memberikan intervensi kepada pasien datang, kita akan mengetahui apakah pasien itu bermasalah atau dia senang atau dia happy. Kita sudah tahu dengan kita hanya melihat dari postur tubuh. Terus ada deteksi dan respon cepat. Jadi respon kita, kalau misalkan dari yang sudah kita berikan anamnesa ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita rujuk? Apakah harus kita berikan intervensi yang lain? Oke, nah sebelum kita akhiri, jadi saya mempunyai sebuah kasus. Oke, nanti tugas teman-teman adalah silahkan baca dan cermati serta analisis seperti apa selanjutnya bisa teman-teman sampaikan ke saya pendapat dari teman-teman. Oke, sudah siap? Nanti akan saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompok sebangkunya. Jika sudah, nanti bisa angkat tangan dan memberikan pendapat ke saya. Oke, sudah siap? Oke. Ini adalah kasusnya. Jadi Nyonya A, usia 30 tahun, ibu rumah tangga, baru melahirkan anak kedua 6 minggu lalu. Dan di sini dia sering menangis, sulit tidur, dan merasa tidak berharga dirinya. Karena apa? Karena sering mendapatkan perlakuan kasar, bentakan sejak dia hamil dari suaminya. Nah, dari studi kasus ini, teman-teman bisa tuliskan, ibu ini ada masalah apa? Silakan tulis. Dan di sini ada refleksi kasus yang dimana teman-teman, apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang tenaga kesehatan untuk membantu Nyonya A? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya berikan waktu sekitar 5 menit. Bisa ditulis atau bisa dihafalkan. Oke, sudah? Waktunya sudah habis. Mungkin ada yang mau menjawab dari studi kasus yang sudah saya berikan. Oke, Mbak Natali. Ibu izin menyampaikan pendapat dari kelompok kami mengenai masalah yang terdapat pada studi kasus tersebut adalah postpartum depression dengan tindakan KDRT yang dialami. Oke, bagus. Dari jawabannya Mbak Natali. Nah, ini sudah menjawab nih terkait studi kasusnya. Tapi kita belum terjawab terkait refleksi kasusnya. Mungkin ada yang mau menjelaskan atau mengeluarkan pendapatnya terkait tindakan apa saja yang mungkin bisa menangani kasus Nyonya A. Oke, Mbaknya silahkan. Ibu, untuk refleksi kasus yang pertama yaitu screening awal apa ada gejala depresi dan tindakan KDRT. Untuk yang kedua terkait support system Bu, baik dari keluarga maupun dari lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Ini bagus sekali ya. Jadi dengan waktu 5 menit teman-teman bisa menganalisis
permasalahan apa dari ibunya dan apa yang sudah bisa dilakukan. Oke, jadi benar sekali, si Nyonya A ini mengalami postpartum depression. Pemicunya apa? Pemicunya adanya KDRT serta adanya emosional dan fisik dari suaminya. Selain itu, dia juga tidak ada dukungan yang aman di rumah, sehingga ibu ini merasa tidak aman dan tidak ingin pulang. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Tadi yang disampaikan benar, melakukan screening. Jadi deteksi awal, yang dimana screening ini bisa melihat apakah ibu ini mau menerima bayinya. Terus yang kedua, menyediakan ruang aman dan rujukan psikologis, serta meningkatkan dukungan keluarga, karena dukungan keluarga ini merupakan support system. Oke, nah, dan yang terakhir, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri dulu. Oke, silakan Mbak. Kalau saya ingin bertanya, peran apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai tenaga kesehatan, khususnya di bidan? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi, kalau ini nanti akan saya tambahkan untuk kesimpulan juga ya. Jadi, pertanyaan dari teman kalian, kita sebagai bidan itu apa? Pertama, perannya adalah screening atau deteksi awal. Itu adalah tugas kita yang utama. Nah, yang kedua, kita bisa memberikan arahan dan edukasi kepada pasien jika pasien ini dalam masa yang stabil. Tapi kalau misalkan pasien ini sudah tahapnya tinggi atau sudah dia depresinya tinggi, secara otomatis kita bisa memberikan rujukan kepada pasien untuk ke jenjang yang lain. Oke, mungkin seperti itu. Sebelum saya akhiri, saya bisa simpulkan untuk materi kita hari ini bahwa yang pertama, untuk trauma persalinan dan KDRT khususnya pada perempuan itu sangatlah penting, dan kita sebagai bidan harus bisa merangkul khususnya seperti pasien-pasien seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalkan dari trauma ini tidak diobati atau mereka tidak bisa menerima trauma ini, secara otomatis perkembangan anaknya yang akan bermasalah dan akan mempengaruhi baik secara individu maupun baik secara mental mereka. Jadi saya harapkan teman-teman di sini nanti ketika sudah bekerja itu nanti bisa lebih edukatif dan bisa lebih interaktif supaya nantinya teman-teman bisa merangkul semua pasien-pasien yang berhubungan dengan trauma persalinan dan juga KDRT. Seperti itu. Oke, mungkin bisa saya akhiri dulu untuk sore hari ini ya, karena sudah sore dan juga saya rasa teman-teman sudah capek untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, terima kasih waktunya sudah hadir dalam perkuliahan sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.